Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganesh Saurilo dengan NIM 116240073. Dan di sini saya akan membahas tentang endapan epithermal sulfida rendah. Salah satu tipe sistem mineralisasi yang penting dalam eksplorasi dan penambangan logam mulia, khususnya emas dan perak. Sesuai dengan namanya, epithermal berarti terbentuk di kondisi permukaan atau dekat dengan permukaan. Terdapat dua tipe utama. Yang pertama, epithermal sulfida tinggi, dan yang kedua, epithermal sulfida rendah, yang menjadi fokus kita hari ini. Ciri-ciri dari epithermal sulfida rendah adalah endapan ini terbentuk dari cairan hidrotermal yang bersifat netral hingga sedikit basah, biasanya dari air meteoritik yang telah mengalami pemanasan dan bercampur dengan gas vulkanik. Endapan epithermal sulfida rendah banyak ditemukan seperti di Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Contoh paling terkenal adalah tambang Martabe di Sumatera Utara, serta di Cibalong dan Pongkor di Jawa Barat. Endapan ini menjadi sumber penting emas dan perak di Indonesia. Komoditas utama dari endapan ini adalah emas dan perak, dengan mineral biji utamanya yaitu elektrum, paduan emas dan perak, dan native gold, yaitu emas dalam bentuk murni. Elektrum dan emas memiliki berat jenis yang sangat tinggi, sekitar 15 hingga 19, yang membuatnya mudah dipisahkan dengan metode gravitasi seperti jig ataupun shaking table. Sedangkan mineral pengotornya umumnya adalah kuarsa dalam bentuk urat dan kalsit yang sering muncul di rongga-rongga terbuka sebagai mineral sekunder. Kuarsa dan kalsit sebagai mineral pengotor memiliki berat jenis jauh lebih rendah dan sifat mekanik yang cukup keras, menyebabkan mereka ikut tergiling halus dalam proses penggerusan yang bisa mengencerkan konsentrat emas jika tidak dikontrol. Untuk endapan epithermal sulfida rendah, terdapat beberapa metode ekstraksi, yaitu amalgamasi menggunakan merkuri, meskipun ini mulai ditinggalkan karena dampak terhadap lingkungan yang mencemarkan. Yang kedua ada metode dengan gravitasi, karena emas dan elektrum memiliki berat jenis yang tinggi sehingga mudah untuk dipisahkan. Dan yang paling umum adalah cyanidasi atau cyanide leaching. Dalam metode ini, emas dilarutkan menggunakan larutan cyanida dan kemudian dipresipitasi menggunakan seng atau ditangkap dengan menggunakan karbon aktif. Metode ini dipilih karena sangat efektif untuk emas bebas dan kadar logam dasar yang rendah, seperti pada sistem sulfida rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.